Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pembelajaran IPA kita kali ini adalah membahas tentang gerak pada Tuhan. Secara ilmiah, gerak makhluk hidup merupakan reaksi makhluk hidup terhadap rangsangan. Hewan dan manusia memiliki alat gerak aktif seperti kaki, sayap, sirip. Sehingga gerak pada hewan dan manusia disebut dengan gerak aktif. Sementara pada tumbuhan tidak memiliki alat gerak, maka gerakan pada tumbuhan disebut dengan gerak pasif. Gerak tumbuhan dipengaruhi oleh rangsang. Gerak yang mendekati rangsang disebut dengan gerak positif, sedangkan gerak menjauhi rangsang disebut dengan gerak negatif. Gerak pada tumbuhan misalnya gerak tunas tumbuhan ke arah cahaya, gerak akar menuju pusat bumi, gerak sulur membelit, dan gerak mengatupnya daun karena sentuhan. Berdasarkan macam kerangsangannya, gerak dibagi menjadi 3 macam, yaitu gerak autonom, yang kedua gerak esionom, dan gerak higroskopis. Gerak autonom adalah gerak yang terjadi karena rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contoh dari gerak autonom adalah aliran sitoplasma dalam sel. Misalnya pada tumbuhan Hydrilla verticulata. Contoh berikutnya adalah gerak tumbuhan ketika tumbuh. Misalnya gerakan daun, akar, batang, dan bunga. Serta gerakan mengunculnya kuncup daun karena perbedaan kecepatan tumbuh. Yang kedua yaitu gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Gerak esionom dibagi menjadi 3, yaitu tropi atau tropisme, nasti, dan taksis. Gerak tropi adalah gerak tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jika gerakannya mendekati rangsang maka disebut dengan tropi positif. Dan jika gerakannya menjauhi rangsang disebut dengan tropi negatif. Macam gerak tropi, yang pertama fototropi. Rangsangannya berupa cahaya. Misalnya pertumbuhan tunas atau batang menuju ke arah datangnya sinar. Yang kedua geotropi. Gerak akar menuju ke pusat bumi disebut dengan geotropi positif. Sedangkan gerakan tunas menjauhi pusat bumi disebut dengan geotropi negatif. Yang ketiga, higrotropi, rangsangannya berupa air. Misalnya gerakan ujung akar menuju tempat yang berair disebut dengan gerak higrotropi. Yang keempat, tikmotropi, berupa rangsangan sentuhan. Misalnya membelitnya ujung akar atau sulur pada mentimun, dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu kemotropi, rangsangannya berupa zat kimia. Misalnya, gerakan ujung akar menuju tempat yang subur atau mengandung banyak mineral. Yang kedua, gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, tetapi karena tubuh tumbuhan itu sendiri.
Gerak nasti ini sendiri dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama, seismonasti atau tigmonasti. Rangsangannya berupa rangsangan sentuhan. Contohnya gerak menutupnya daun putri malu karena getaran atau sentuhan. Yang kedua, niktinasti. Rangsangan gelap. Misal menutupnya daun majemuk pada petai Cina, pada daun kelor dan sebagainya pada malam hari. Yang ketiga, termonasti. Berupa rangsang panas. Contoh mekarnya bunga tulip saat suhu naik dan akan menguncup jika suhunya turun. Dan yang keempat, fotonasti berupa rangsang cahaya. Misalnya mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa pada sore hari. Yang kelima, kemonasti berupa rangsang zat kimia. Contoh, membukanya stomata atau mulut daun pada siang hari karena adanya zat karbon dioksida. Yang keenam, hidronasti, rangsang air. Misal gerak menggulungnya daun pada keadaan sedikit air. Dan yang ketujuh, nasti kompleks. Nasti kompleks terjadi jika rangsangannya lebih dari satu macam. Misalnya, membuka dan menutupnya stomata karena rangsang berupa air, suhu, zat kimia, dan cahaya. Yang ketiga adalah gerakan taksis. Taksis adalah gerak pindah tempat sebagian tubuh atau seluruh tubuh tumbuhan. Taksis dibagi menjadi 2 macam, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis, rangsangannya berupa rangsang cahaya. Misal, gerak kloroplas ke bagian sel yang terkena cahaya, atau gerakan spora ke arah datangnya sinar. Yang kedua, kemotaksis, rangsang zat kimia. Misalnya gerakan spermatozoa pada lumut atau paku menuju sel telur dalam archegonium. Gerakan spermatozoa ini karena tertarik oleh zat gula dan protein yang terdapat pada archegonium. Contoh berikutnya yaitu gerak bakteri Angelman menuju bagian kloroplas pada Spirogyra yang terkena cahaya matahari. Gerakan bakteri ini dikarenakan rangsangan oksigen sebagai hasil fotosintesis dari Spirogyra. Dan yang terakhir, gerak higroskopis, yaitu gerak tumbuhan karena perubahan kadar air pada sel-selnya sehingga terjadi pengerutan yang tidak sama. Contohnya, gerakan membuka dan menutupnya sporangium tumbuhan paku oleh Anulus. Contoh lagi, gerak membuka dan menutupnya sporangium tumbuhan lumut oleh gigi peristom. Contoh lagi, pecahnya kulit buah polong-polongan yang sudah kering. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang barokah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.